Oke guys, jadi kendalanya seperti itu ya, ngempos ketika digas. Setelah saya melakukan proses pembongkaran, kita cek nih di bagian full pump, di bagian selang injektor itu keluar bensin terus ya, tidak berhenti. Tandanya ada masalah di bagian rotak ya. Oke, kemudian sebelum saya proses pembongkaran rotak, kita coba infus aja dulu seperti ini. Nah, kita pakai bensin ya. Pakai bensin aja dulu. Ini bukan proses pembersihan kerak, tapi proses pengecekan menggunakan infus sama dengan full pump ini ya. Nah oke, ini belum hidup, ternyata ini belum dibuka. Nah kerannya ini disambung ke kompresor juga ya. Nah langsung kita coba tes hidupkan. Nah, ketika kita menggunakan alat infus ini, motor tidak berbed ya. Ini motor sempurna banget sampai limit ketika kita geber ataupun blayer-blayer. Nah, jadi udah jelas ya teman-teman. Salah satu sumber masalahnya itu di bagian full pump. Ada dua masalah, bisa dari sensor IC full pump ataupun rotak yang lemah ya. Namun di sini sudah bisa kita lihat sendiri bahwasanya itu bensin ngocor terus. Jadi kita ganti rotaknya aja dulu ya. Nah kita buka menggunakan kunci L4 seperti ini. Nah langsung saja kita proses pengecekan di sini. Perlahan saja ambilnya. Kalau dipaksa nantinya patah ya. Nah soalnya ada pelampung ini. Oke, full pump ini sudah bisa kita lepaskan seperti ini teman-teman ya. Nah ini kondisinya. Dan ini pun sudah pernah ganti rotak, tapi pakai rotaknya rotak online, beli KW kayaknya ya. Tapi kok kayak gitu ya. Oke, kemudian tinggal kita lepaskan bagian rotaknya ya. Nah, kita congkel secara perlahan menggunakan obeng min. Ada 3 bagian klip ya, teman-teman. Hati-hati saat proses pencongkelannya. Nah, jadi perlahan saja ya, perlahan-perlahan sambil diangkat ya. Nah, seperti ini caranya, tutorialnya nih, teman-teman. Secara perlahan saja. Jadi jangan terburu-buru. Nah, dicongkel-congkel seperti itu ya. Nah hati-hati sampai patah, masalahnya ini plastik. Nah oke, ini udah terlepas ya teman-teman. Nah oke, tinggal kita lepaskan. Oh ya, ini motor Vixion All ya, tapi setelah saya bongkar ini full pumpnya pakai full pump Vixion NPA ya, Vixion New, Vixion Lightning. Kalau Vixion All itu 3C1 bukan seperti ini teman-teman. Nah ini rotak sudah terlepas ya teman-teman. Tinggal kita lepas kabel pelampung bensinnya, tidak bakalan tertukar karena yang hitam pendek, yang merah panjang ya. Nah kalau mau diingat-ingat, yang merah di kanan, yang hitam di kiri ya. Jangan sampai terbalik. Kemudian perhatikan ini, ingat ya, di bagian rotaknya ini warna kuning di tengah, merah di kanan, putih di kiri ya. Jadi harus diingat-ingat ya, jangan sampai terbalik ya teman-teman. Nah setelah itu tinggal kita lepas saja bagian rotaknya, congkel sedikit di bagian atas ini. Nah udah terlepas. Nah ini kodenya 54P, kepunyaan Mioje, dan ini KW. Sebenarnya kalau pakai original boleh-boleh saja pakai 54P ya. Mau pakai MX King, mau pakai R15 bisa. Sama saja rotaknya, cuman kalau mau yang ori. Nah oke, kita lepas ya filternya seperti ini. Kemudian kita cek lagi di bagian IC full pump ya. Nah tinggal kita congkel soketnya aja, soket yang warna hitamnya seperti ini ya teman-teman, dicongkel aja karena kita mau melakukan proses pengecekan. Nah jadi saya kasih tahu ya, penyebab berebet ngempos seperti itu bisa disebabkan oleh rotak dan IC full pumpnya ya teman-teman. Kalau regulator itu tidak berpengaruh besar, regulator ada tapi nggak kita bongkar karena tidak ada masalah di bagian regulatornya. Nah cara pelepasan IC full pumpnya sama, ini di congkel-congkel lagi seperti ini pakai obeng min ya, obeng min kecil. Nah hati-hati jangan sampai patah lagi, patah juga. Nah seperti itu. Setelah rada masuk ke bawah, tinggal kita congkel dari bawahnya seperti ini. Nah secara perlahan, dan IC full pump pun sudah bisa kita lepaskan. Nah untuk proses pengecekan IC pulsa, IC pulsa lagi,
IC full pump bisa pakai alatnya khusus ini, bisa juga pakai apometer, bisa juga pakai baterai. Langsung dicolokin. Ada banyak sekali pengecekannya, cuman yang lebih simpel ya seperti ini. Nah, ada positif ada negatifnya di IC full pump itu ya. Nah, seperti itu teman-teman. Kalau pakai tester ini jadi sangat gampang sekali. Nah, tinggal kita bantuan aki seperti ini. Kemudian tinggal on kan. Nah, di bagian ketiga lampu IC full pump ini bercahaya ya, berkedip bareng. Merah 2, biru 1. Nah, tandanya ini IC full pump bagus ya. Tapi bisa juga terjadi error. Bisa jadi. Nah, teman-teman tinggal sediakan saja kalau misalkan mengempos seperti itu, sediakan IC full pump dan rotak ya. Nah, dan rotaknya kita ganti ya teman-teman. Nah, kalau mau produk NPP bagus, kita gunakan NPP-an. Nah, ini rotaknya langsung kita pasang ya. Kita buka dulu tutupnya ini, dan o-ringnya cuma ada satu ya teman-teman, beda dengan Honda. Kalau Honda kan ada dua o-ringnya ya, atas dan bawah. Nah, kita pakai yang atasnya ini, kita masukkan. Oke, langsung kita proses pemasangan ya. Pemasangan langsung pasangkan. Nah, pas sesuai dengan lubangnya. Nah, oke, ini udah masuk. Bersihkan ya, bersihkan itu dudukannya pakai kompresor atau bensin. Nah, setelah masuk seperti ini teman-teman, bisa diperlihat. Nah, mau dimasukin langsung juga boleh ya. Bisa langsung dimasukin, nanti kabelnya belakangan bisa. Mau dipasang kabelnya dulu juga bisa. Pokoknya banyak caranya lah, banyak cara. Mau dimasukin duluan boleh, mau dimasukin seperti ini bisa nih. Nah, seperti itu teman-teman. Kalau saya ini langsung dimasukin dulu ke cangkangnya ini. Nah, saya masukin ke cangkangnya ya. Setelah itu tinggal kita rakit kabelnya. Nah, rakit kabelnya. Nah, perhatikan teman-teman ya, harus diperhatikan di sini. Karena ini poin penting, jangan sampai salah pasang kabel. Pokoknya ingat-ingat, yang kuning di tengah. Yang kuning di tengah, yang merah di kanan, yang putih di kiri ya. Merah putih ya, merah putih merah putih. Ingat-ingat. Merah putih dari kanan, yang tengah itu kuning. Jadi merah kuning putih, putih kuning merah. Nah, seperti ini ya, harus diingat-ingat. Langsung kita masukkan ya teman-teman. Nah, sampai benar-benar pas di bagian lubangnya dan klipnya. Jadi jangan sampai tertukar. Plug tinggal tekan aja, dorong langsung ya, dorong. Nah, mau dimasukin duluan juga boleh, nanti kabelnya belakangan tidak masalah. Nah, oke, setelah masuk seperti ini ya teman-teman, tinggal kita pasang IC full pump. Kita pasangkan dulu IC full pump, ada o-ringnya ya. Tinggal tekan aja sampai ngeklip, bunyi klip di sini. Nah, oke, ini sudah. Nah, setelah itu tinggal kita rakit dulu dudukannya ya, soketnya nih di sini, dan soketnya jangan sampai terbalik lagi, ini masalahnya ya. Nah, perhatikan saja di sini nih, yang warna merah dulu ya, warna merah. Nah, cara masukinnya dikaitin doang ya teman-teman. Nah, dikaitin, jadi diselipin doang. Nah, seperti ini. Ini yang satu, yang sebelah kiri, ini positifnya. Nah, kemudian ini yang kuning, kemudian yang putih. Nah, oke, seperti itu teman-teman. Nah, lihat nih. Nah, sama, merah kuning putih ya. Nah, seperti ini pemasangannya, jangan sampai terbalik. Oke, langsung kita masukkan sampai masuk. Nah, jadi seperti itu teman-teman, merah kuning putih ya. Tuh, merah kuning putih. Nah, seperti itu. Kemudian kabelnya dirapikan lagi ya, centilin di sini ya. Nah, masukin. Saya sengaja ini videonya di pelan real ya, real saja, asli, supaya teman-teman paham, karena ini masalahnya kelistrikan nih. Nah, kemudian ini untuk
full pump, apa namanya, bukan full pump, pelampung bensin ini tidak bakalan tertukar karena sekunnya ada yang besar ada yang kecil kalau di bawah. Nah kalau di atasnya nanti bingung karena sama ya. Nah jadi jangan bingung, yang pendek itu warna hitam, yang panjang warna merah. Otomatis yang panjang gak bakalan tertukar ya, karena gak bakalan nyambung nantinya. Yang hitam di kiri, yang merah di kanan. Kemudian filternya kita ganti menggunakan yang baru. Nah pakai yang baru, wajib nggak wajib, tapi wajib sih ganti yang baru supaya bekas filter lama itu kotorannya tidak ngendap. Kemudian di sini yang menuju regulator. Nah selang regulator, oke udah pasang. Kemudian di sini pasang platnya. Nah setelah ini langsung kita pasangkan langsung ke tangkinya teman-teman. Nah seperti itu, perlahan saja. Perlahan kita masukkan. Sesuaikan dengan posisi awal. Nah posisi awal seperti ini. Kemudian langsung kita pasang baut-bautnya. O-ringnya kan gak saya lepas ya. Kalau misalkan o-ringnya lepas ya dipasang teman-teman, masa enggak. Nah bautnya baut L4. Oke, setelah kencang semua kita pasang selang injektor. Nah jangan sampai, mau dibalik-balik juga tidak masalah sih, tapi jangan sampai terbalik lah ya. Oke, kemudian tinggal kita cek. Nah sekarang apakah masih ada ngelai atau enggak ini. Dan sudah aman ya, tidak ngocor terus bensinnya dari tangkinya teman-teman. Langsung kita pasang. Setelah kita pasang seperti ini, dijamin motor langsung jos nih. Nah teman-teman, motornya sudah langsung jos ya. Bisa langsung di blayer-blayer, bisa langsung digas. Tuh, mantap sekali ya. Jadi seperti itulah teman-teman mengatasinya.